Baik, pada malam hari ini kami telah resmi ya melaporkan ke Polda Metro Jaya terhadap 2 akun. Jadi yang kita laporkan adalah akun TikTok. Nama akunnya itu adalah @real_ridhoilahi, dan juga yang kedua adalah ini akun istrinya, yaitu @Anindya Karolin. Bisa diulang, Bang? Baik, pada malam hari ini kami telah resmi ya melaporkan ke Polda Metro Jaya terhadap 2 akun. Jadi yang kita laporkan adalah akun TikTok. Nama akunnya itu adalah @real_ridhoilahi, dan juga yang kedua adalah ini akun istrinya, yaitu @Anindya Karolin. Bisa Jadi, diulang, Bang? Ya. Akunnya, Bang? Akunnya atas nama @real_ridhoilahi, dan yang kedua adalah @Anindya Karolin. Jadi mereka ini adalah suami istri yang kita menduga kuat pemiliknya adalah seorang public figure yang bernama Saudara Ridhoilahi dan juga Saudari Anindya Karolin. Laporan terkait apa, Bang? Jadi laporannya ini kita menggunakan pasal berlapis yang cukup tegas dikarenakan terlapor telah menggunakan atau telah berupaya menggunakan melakukan upaya main hakim sendiri ya, atau istilah hukumnya Eigenrichting namanya. Yang dimana klien kami ini sebetulnya sebelumnya sudah dilaporkan dengan perkara yang berbeda di Polres Bogor ya, atas dugaan penipuan dan juga penggelapan. Namun harusnya sebagai warga negara yang baik bukan mengikuti proses hukum yang ada, namun yang bersangkutan ini malah menjadikan LP tersebut menjadi bahan saywar atau bahan intimidasi kepada klien kami dengan meminta sejumlah uang lah dan lain-lain. Intinya memang pihak terlapor ini meminta modal ya untuk balik. Walaupun kita sudah analisa secara yuridis sebetulnya ini tidak masuk kepada ranah pidana, tapi ini adalah masuknya ranah perdata. Jadi saya bacakan, ini pasal yang kita jerat kepada terlapor adalah pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang Undang-Undang KUHP baru, dan atau pasal 434 junto pasal 441, dan atau pasal 65, dan atau pasal 66, dan atau pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Jadi terdapat fakta, kita juga sudah berhasil membuktikan dengan 2 alat bukti permulaan adanya KTP klien kami yang disebarkan, yang dikirimkan kepada pihak lain, tujuannya satu, untuk diviralkan. Nah ini saya sering menyebutnya adalah trial by public opinion. Jadi belum ada keputusan dari pengadilan bahwasannya klien kami bersalah, tapi sudah dihakimi, dan itu ditonton ribuan di media sosialnya. Makanya pada malam ini klien kami menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan seperti itu. Oke, Bang, mungkin tepatnya kapan kejadian ini terjadi, sama berapa kali Ridhoilahi terlapor sendiri meminta uang kepada Mbak? Baik, kalau pertama kali klien kami ini mendapatkan informasi namanya dicemarkan, diviralkan, bahkan ada foto anak-anaknya itu di tanggal 25 Juli ya, 25 Juli 2026. Jadi klien kami ini adalah pekerja biasa ya, yang memang bekerja di daerah Pondok Indah, dan dapat informasi itu dari temennya. Jadi kaget dia, shock, stres, dan akhirnya dia konsultasi kepada kami untuk segera membuatkan upaya hukum seperti itu. Berapa kali tadi, Bang, meminta nominal itu berapa kali? Jadi memang kalau saya baca ya bukti-bukti percakapan WA-nya itu hampir setiap hari itu di saywar atau diintimidasi. Bahkan terakhir ada intimidasi yang menurut saya itu sangat keji sekali, di mana klien kami itu dikatakan begini, bahwa saya sudah punya nomor anak dan juga orang tua kamu, maka segera saya akan tagih kepada anakmu biar anakmu malu di sekolah. Nah itu adalah perbuatan yang tidak etis menurut saya, apalagi notabene terlapor ini adalah public figure ya. Harusnya dia menggunakan cara-cara yang lebih baik dengan menunggu saja proses pelaporan. Apabila memang prosesnya itu di Polres Bogor ini masuk ya, ini kan masih tahap lidik gitu loh. Tapi klien kami ini sudah dihakimi sedemikian rupa. Bang, kronologinya seperti apa ini? Hutang piutang atau investasi sih, Bang? Baik, jadi sebetulnya kita sudah analisa secara hukum, bukti-buktinya ada ya, adanya surat perjanjian kerjasama, kemudian adanya NIB ya,
pendirian perusahaannya juga ya kita sudah pelajari, dan sebenarnya ini masuk kepada ranah perdata. Menurut kami ya dari tim kuasa hukum, pihak terlapor ini terlalu prematur melaporkan pidana. Bahkan kami secara hukum ya dari kuasa hukum kita menantikan sekali adanya surat undangan klarifikasi dari Polres Bogor, karena disitulah waktunya kami untuk melakukan pembelaan atau untuk membuktikan ulang bahwa ini sebetulnya bukan masuk ke ranah penipuan. Jadi singkat cerita adalah pihak klien kami dengan terlapor ini adalah ada hubungan kerja sama bisnis, di mana pihak terlapor ini adalah investor menanamkan modal 50 juta, sedangkan klien kami ini adalah yang menjalankan, koordinatornya. Jadi usahanya ada, perusahaannya ada, jenis usahanya ada jelas. Apa bang? Usahanya apa? Di bidang ikan kerapu dan kepiting. Jadi hasil laut. Hasil laut. Udah berapa lama jalan usahanya kerjasama dengan Rido sendiri? Dari tahun lalu sih, dari November, kalau nggak salah November ya, saya ingatku November sih. Apa hanya Rido aja yang menjadi penanam saham atau ada yang lain sih? Kalau public figure cuman Karido aja. Apakah memang ini Rido aja dan berarti ini Rido aja yang melaporkan atau pihak lain juga ikut? Karido aja sih. Tapi selama setahun itu kerjasama, Rido sudah menikmati hasilnya belum? Sudah Kak, sudah menikmati. Aku selalu mentransfer profit sesuai setiap bulannya, tidak pernah skip sama sekali. Hanya modalnya aja. Profitnya berapa per bulan? Profitnya 20% per bulan. Dan itu sudah Sudah TF dilakukan. berapa bulan? Sudah 6 bulan. 6 bulan. Terus yang dituntut oleh Rido apa? Betul. Ya. Sudah. Yang- Yang dituntut Rido itu apa? Uang apa? Ya, itu dia. Jadi yang dituntut oleh saudara Rido ya sebagai terlapor ini adalah pengembalian modal. Jadi lucunya di dalam kontrak ini, di dalam kontrak kerjasama kan tidak disebutkan di mana modal itu dapat dibalikan ketika misalnya ada sesuatu yang mungkin terjadi begitu ya. Tidak ada eksplisit menyebutkan itu. Namun tiba-tiba saudara Rido ini meminta modal balik, modal kembali. Nah, lalu dikatakan oleh klien kami bahwa perjanjian tidak ada modal balik. Kalaupun ada, maka sebetulnya ini profit yang diberikan itu sudah melebihi daripada modal. Jadi tidak ada kerugian. Contohnya misalnya begini, modalnya kan dia sebetulnya 50 juta. Tapi profit yang sudah diberikan itu sudah lebih daripada modal. Sudah begitu, klien kami ada itikat baiknya. Modal tetap dibalikan, namun karena ada yang bisnis itu kan pasti ada yang namanya ini ya, kendala dan lain-lain begitu ya. Sempat memang bisnisnya ada permasalahan di bea cukai ya. Di bea cukai, dan sudah diberikan juga bukti-bukti dari bea cukai juga. Namun karena pihak bersangkutan itu tidak mau mengerti, akhirnya menggunakan uang pribadi dikembalikan uang, namun hanya separohnya ya, hanya sebagian. Jadi itikat baiknya sudah ada. Maka dari itu saya menyimpulkan sebetulnya urusan itu adalah masuknya ke ranah perdata bukan pidana. Karena sebetulnya tidak ada kerugian yang diderita oleh pada saudara terlapor dalam hal ini Rido ini, tidak ada kerugian seperti itu. Soal investasi, perjanjiannya jangka waktu berapa lama? Nah, jadi kalau saya membaca suratnya, memang di situ tidak ada berakhir sampai kapannya. Tapi intinya adalah sampai profitnya mencapai 100% daripada modalnya. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk Jadi- perusahaannya sendiri masih berjalan sampai sekarang atau Masih Kak. masih berjalan? Lalu kenapa dia minta balik modalnya sedangkan perusahaan itu masih berjalan? Karena dia bilang Karido ambil dulu ya, karena kan istri Karido lagi hamil, butuh biaya banyak. Ya udah Kak, tapi kan kita kan usaha nggak secepat itu ya. Kita kan usahanya jalan nih, muter uangnya gitu loh. Jadi nggak secepat balikin, apalagi kita kemana ada masalah besar di perusahaan kita kan. Tapi dia nggak sabar dan dia terus intimidasi aku. Sebenarnya aku sudah berusaha mengajak bertemu karena kan aku sama dia berhubungan baik ya, berteman dengan istrinya Caroline, aku berhubungan baik sekali, aku sayang sama mereka berdua. Karena ada masalah seperti ini kita jadi nggak enak, tapi yang aku sayangkan adalah dia melabeli aku dengan kata-kata maling, dan pekerjaan ini mengganggu, kata-kata itu mengganggu pekerjaan aku gitu loh. Karena aku selama ini kan aku di dunia properti, jualanku itu lumayan besar gitu loh nominalnya. Jadi siapa yang mau percaya aku dengan label maling gitu, dan nominalnya yang sudah aku kembalikan juga sudah ada, tinggal sisanya aja. Untuk yang aku nggak terima dan aku sampai harus meminta bantuan ke kuasa hukum adalah dia memposting foto anak-anak aku gitu, dan dia mengancam gitu akan saya sebarkan
ke lingkungan sekolah, ke teman-temannya, biar anak kamu tahu ibunya seorang penipu kayak gitu. Itu yang bikin aku gemeter, nggak terima. Bahkan aku udah konsultasi bank, aku nggak kuat, aku mau bunuh diri, aku dilabeli seperti itu gitu. Di kerjaan aku udah dipecat juga, dan aku nggak mau lagi ada dipecat lagi di kerjaan baru. Psikologis anak gimana? Psikologisnya tahu nggak mereka kasus? Tahu, karena kebetulan sosmedku ada nyambung di handphone anak, dan intimidasi itu dilakukan di sosmed aku, di DM, dan anakku bilang, "Mam, tolong ya yang kuat, itu aja sih, tolong jangan sampai melakukan yang tidak-tidak, karena kita semua cuma punya mami gitu." Itu aja sih aku yang memang secara persuasif pengen bertemu, namun Ridonya menolak melakukan pertemuan untuk bicara sesuatu betul, keluargaan. menolak. Tapi dia kemarin udah bilang, "Ya bang, ya udah kita ketemu aja di kantor polisi gitu." Bang, dari dampak postingan Ridho sendiri apa mungkin terhadap perusahaan yang sekarang masih berjalan, apa mungkin ada dampaknya? Kalau di perusahaan nggak ada masalah ya, karena memang perusahaan kita juga baik-baik aja, kita tidak pernah ada masalah. Cuman untuk dampak pribadi aku sih Kak, jadinya dengan label seperti itu dan muka aku dipajang di sosmed dan teman-temannya dia banyak, artis juga banyak yang udah lihat, itu merugikan aku secara personal untuk di kerjaan aku sih. Aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi konsentrasi kami begini, kenapa kami mau mengkawal kasus ini? Karena andai kata pun, misalnya klien kami ini bersalah, ya, anggaplah, karena dilaporkan lebih dulu di Polres Bogor. Biarkan itu proses kepolisian berjalan, begitu. Tapi jangan karena sudah mentang-mentang kita laporkan orang, kita punya LP-nya diupload di media sosial, kita sudah menuduh orang tersebut sebagai pelaku kejahatan. Ingat bahwa asas hukum kita ini adalah presumption of innocence. Sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetaplah baru kita bisa mengatakan dia bersalah. Nah ini sebaliknya, klien kami dilaporkan awalnya memang atas dugaan penipuan dan penggelapan. Ya sudah, biarkan itu berjalan. Namun ternyata kalau kita lihat mens rea-nya ada ya, terlapor ini dengan menggunakan LP tersebut untuk mengintimidasi klien supaya dia membayarkan modalnya dan lain-lain. Nah maka kita di sini menuntut keadilannya adalah memang ada hak klien untuk melaporkan karena ada nama yang tercemarkan, apalagi ada pihak-pihak yang tidak ada urusan pada kasus ini juga dicemarkan, dan juga ada penyebaran data pribadi ya, yaitu yang lebih konsen kita juga ada penyebaran data pribadi, KTP-nya disebarkan kepada orang lain, tujuannya untuk diviralkan. Coba saya bertanya kepada seluruh masyarakat Indonesia, apabila ini terjadi ya kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada istri kita yang kita cintai, harga dirinya diinjak-injak, martabatnya dihancurkan karena beliau ini, klien saya, tidak punya status yang hebat di Indonesia begitu ya, bukannya artis yang tidak bisa memviralkan siapapun. Nah, di mana letak keadilan kan seperti itu. Makanya kita mengkawal kasus ini supaya apa? Supaya ini bisa menjadi edukasi juga buat masyarakat. Jangan pernah yang namanya main hakim sendiri itu dibenarkan. Ya, kalau istilah hukumnya adalah Eigenrichting. Eigenrichting itu tidak boleh. Ya, main hakim sendiri tidak boleh. Jadi harus ikut proses hukum yang memang ada seperti itu. Kak, kalau boleh tahu modalnya berapa sih Kak? Modalnya hanya 20 juta. Sudah kembali beberapa ya bang, kita tinggal sisanya aja. Sudah kembali berapa tuh? Sudah kembali berapa? Kita tinggal 37 juta aja yang belum kembali ke Karidos. Berarti dari 50 juta Profit sudah dibayarkan semua dan tinggal modalnya aja kurang 37 juta. 500 ya, 30. Kalau profitnya jadi udah lebih daripada modal, tapi kalau untuk bicara modalnya memang harus dibalikan, itu sisa 36 juta. Dan sedikit penekanan aja bang, bahwa tidak pernah ada di perjanjian ya, barang-barang itu ya. Betul, tidak pernah ada di perjanjian. Udah begitu gini, saya coba tanya nih ya kepada masyarakat Indonesia. Kalau kita memang mau narik ini ke ranah pidana, sebetulnya pertanyaannya kerugiannya di mana begitu loh. Kalau modalnya hanya 50 juta, profit yang diberikan sudah lebih daripada modalnya, kemudian modal yang 50 juta pun udah dibayarkan begitu loh. Udah dibayarkan 14-an. Jadi sisa cuma 36 juta aja. Nah, kalau kita mau melaporkan pidana penipuan, unsurnya kita harus punya kerugian. Nah, kerugian di mana? Kalau misalnya yang bersangkutan, nggak bisa, karena bedakan antara profit dan juga modal. Disitulah letak perdata. Jadi ini bukan pidana, ini namanya one prestasi. Jadi itu aja sih. Oke, kemudian bisa dilatih.